bobot penilaiannya 25%. Kemudian kinerja, dengan pembuatan SKP dan sebagainya, penilaiannya 30%. Untuk penilaian kinerja seluruh ASN pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini IP ASN nilai atau dimensi penilaiannya sama se-Indonesia. Mulai disiplin. Pada saat misalnya di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada laporan pelanggaran disiplin dalam 1 tahun misalnya, tidak ada, bersih, clear dari peraturan dari laporan pelanggaran disiplin, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah memenuhi bobot penilaian tertinggi, yaitu 5%, karena tidak ada laporan mengenai uh, pelanggaran disiplin, baik itu ringan, sedang, atau berat. Kemudian kompetensi. Nah, inilah area pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Kapuas Hulu. Bobot penilaiannya paling besar dari yang lainnya. Apa sebabnya indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah? Satu, karena Bapak Ibu, baik itu ASN P3K atau PNS, yang sudah mengikuti diklat kursus BIMTEK dan sejenisnya, yang ditandai dengan keluarnya sertifikat, yang di sertifikat itu ada penyelenggara diklat atau BIMTEK-nya, ada nomor sertifikatnya, ada jam pelajarannya, tetapi tidak mengupload di akun My ASN masing-masing. Maka tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa dilakukan penilaian di sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi tidak meningkat nih nilai IP ASN Kabupaten Kapuas Hulu di bidang kompetensi. Padahal bobot penilaiannya paling besar. Disinilah tugas kita atau apa namanya? Ini gambarannya seperti ini. Ketika di kualifikasi pendidikan nih, tahun 2024 ini, banyak PNS misalnya yang mengikuti peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka kualifikasi pendidikan ini setelah ijazahnya diupload di akun MyASN, akan meningkatlah nilai kualifikasi di indeks profesional ASN. Ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi, memiliki sertifikat, dan mengupload ke akun My ASN terintegrasi ke SI ASN, maka nilai kompetensi di IP ASN Kabupaten Kapuas Hulu ini akan meningkat. Itu sebabnya kami meminta apa mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi salah satunya adalah kemarin Lembaga Administrasi Negara meluncurkan platform ASN Berpijar sebagai pembelajaran digital mandiri yang bisa Bapak Ibu ikuti mata pelatihannya. Baik, lanjut. Nah, ini saya sampaikan di awal tadi, di Undang-Undang 20 2023, ASN diberikan hak melakukan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus dengan tuntut agar apa agar bisa mewujudkan dan sesuai dengan tuntutan organisasi. Pemberian hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagai PNS dilakukan 20 JP dalam 1 tahun, dan bagi P3K 24 JP dalam 1 tahun. Sesuai dengan amanat pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama, ini sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, kita lanjutkan ini dalam bentuk surat edaran Bupati. Penggunaan platform ASN Berpijar ini sebagai salah satu media pembelajaran digital mandiri yang memudahkan Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri dimanapun Bapak Ibu berada, dan apapun waktunya itu lebih fleksibel dan tidak ditarik atau dikenakan biaya apapun. Ya, sejauh itu LAN memikirkan hal ini karena nih kondisi saat ini biaya keikutsertaan dalam diklat BIMTEK atau sejenisnya ini cukup mahal, dan belum tentu dinas instansi tempat Bapak Ibu bekerja mempunyai anggaran yang tersedia. Bahkan kalaupun ada anggarannya belum tentu cukup untuk mengakomodir hal ini, sehingga tidak bisa memberangkatkan atau mengikutkan ASN-nya untuk mengikuti diklat tertentu. Kemudian kita belum pernah ada kerjasama tentang layanan penggunaan pembelajaran digital mandiri.
Kemudian minimnya motivasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kompetensi, minimnya motivasi, keinginan untuk berkembang dan lain sebagainya. Kondisi yang kita inginkan tersedianya media pembelajaran digital mandiri. Kondisi ini Gayung bersambut dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Bulan Mei, mereka meluncurkan platform ASN berpijar ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di seluruh daerah se-Indonesia. Dan tugas kita mengoptimalkan wadah pembelajaran digital mandiri ini, maka dikeluarkanlah surat edaran Bupati kemarin yang sudah kami share ke seluruh Kasubag umum aparatur di tempat instansi Bapak Ibu bekerja. Ya, ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Jud. Nah ini, platform ASN Berpijar ini dapat Bapak Ibu akses melalui aplikasi Siska, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN, yang diunduh melalui Play Store. Tetapi tidak bisa digunakan, belum tersedia untuk penggunaan pengguna iOS seperti iPhone dan lain sebagainya. Dan selain aplikasi Sitka, platform ini juga Bapak Ibu bisa akses melalui tautan. Kemudian tutorial pendaftaran ini sama seluruh Indonesia. Tutorial penggunaannya, pemakaiannya ada di link YouTube yang kami bagikan ini. Dan nanti kita akan menonton video bagaimana penggunaan platform tersebut. Sangat-sangat mudah. Dan sekali lagi saya berpesan bagi ASN, P3K atau PNS yang sudah melakukan ini di dinas instansi Bapak Ibu, tolong dibantu temannya untuk mendaftar di akun di platform ASN Berpijar ini, membuat akun, mengunduh mata pelatihan yang diikuti, melaksanakan evaluasi akademik dari materi atau soal pembelajaran yang diberikan di mata pelatihan tersebut, dan akhirnya dinyatakan lulus, mendapatkan sertifikat dengan nama Bapak Ibu masing-masing, bisa download sendiri sertifikatnya. Ya. Nah, ini tata caranya tadi akan ada tutorialnya di video nanti. Bapak Ibu pertama harus membuat akun, kemudian ya mengikuti, pelajari pelaksanaan tesnya, sampai download sertifikatnya. Setelah mendapatkan sertifikat, jangan lupa upload di akun My ASN masing-masing seperti yang sudah disampaikan atau diajarkan oleh Pak Jumadi tadi siang. Kemudian semua sertifikat pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu peroleh dari berbagai media pembelajaran seperti diklat, BIMTEK, sosialisasi, atau orientasi P3K yang Bapak Ibu lakukan, baik itu sertifikat MOOC atau sertifikat pembelajaran mandiri ini, pembelajaran daring ini, yang Bapak ikuti 2 hari ini, nanti setelah mendapat sertifikatnya bisa semuanya diupload di akun My ASN. Nah, ketika peraturan perundang-undangan mengamanatkan 24 JP untuk P3K dan 20 JP untuk PNS. Di surat edaran Bupati kita mengamanatkan 15 JP dulu untuk seluruh ASN pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kenapa? Melalui pembelajaran ini, maksudnya kita, supaya kita terbiasa dulu memenuhi pengembangan kompetensi secara digital mandiri, terbiasa menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Nggak dituntut banyak, 15 CP dulu dalam surat edaran Bupati kita. Pelatihan awal yang wajib Bapak ikuti di platform ini, yang pertama adalah pelatihan sosial kultural 1. Jenjangnya 15 jam pelajaran. Ini yang wajib Bapak Ibu ikuti. Ya, ikuti ini dulu. Tidak perlu mengikuti yang lainnya dulu. Ini saja dulu, yang jenjang 1 ini dulu. Tapi ketika Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan lainnya, silahkan. Apalagi yang pilih saja yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing. Dan saya sampaikan di platform ini belum semuanya tugas
penawaran diklat yang ada hubungannya dengan tugas fungsi Bapak Ibu. Karena tentu saja platform ini berkembang. Nanti penawaran diklatnya akan ditambahkan lebih banyak lagi karena umurnya masih baru ya, baru bulan Mei kemarin diluncurkan. Kenapa? Pelatihan sosial kultural ini yang wajib diikuti oleh seluruh ASN, baik itu kita di pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ataupun ASN se-Indonesia. Karena hal ini berhubungan dengan toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, berperan untuk menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu sebabnya mata pelatihan sosial kultural 1 yang bernilai 15 jam pelajaran wajib untuk diikuti oleh seluruh ASN yang menggunakan platform ASN Berpijar di luar mata pelatihan lain yang ingin Bapak Ibu ikuti nantinya atau selanjutnya. Ya. Selanjutnya, setelah mengikuti ini, Bapak Ibu bisa memilih mata pelatihan pilihan selanjutnya yang bisa sesuaikan dengan masing-masing ASN. Baik, ya ini nanti kami sharekan surat edaran Bupati seperti apa. Kami akan melakukan